Kegiatan apa, Dik? Ini loh Mas, aku baru lihat di banyak berita itu bilang tentang resesi 2023. Eh, Resesi 2023. Yang lagi angkat-angkat itu ya? Yang iya, bahkan dari eh, Presiden Jokowi sendiri, hmm, Menteri Menteri Keuangan dan lain Sri Mulyani sebagainya, itu. Iya ya. itu bilang masalah resesi 2023. Katanya 2023 dunia akan mengalami kegelapan. Kegelapan. Oh, gitu. Tapi bukannya itu cuma masih praduga ya, Mas? Gitu. Iya sih, tapi kan aku juga sebagai mahasiswa dan juga anak muda yang juga punya usaha dari orang tua juga, Hmm. UMKM sekarang ini apa sih dampaknya gitu loh buat kita semua sebagai warga negara juga bagian dari dunia gitu loh. Gitu. Kalau masalah ngomongin resesi sendiri sih, ya jujur ya memang agak bikin ketar-ketir juga sih, bikin overthinking aku sendiri soalnya yo sebelum resesi aja itu yo penjualan itu juga minim, apalagi resesi yang bakalannya itu banyak banget lah ibaratnya yang kena dampak, baik itu dari sektor distribusinya dan sebagainya, ataupun apalagi kan itu kan hubungan dengan pangan tuh. Cuman kita pun harus yo bisa inilah apa namanya di flashback lagi lah, ibaratnya resesi itu dampaknya di Indonesia terlalu signifikan nggak sih gitu. Iya, aku juga mikir gitu. Soalnya kan kesiapan kita atau hmm. kesiapan negara untuk menghadapi resesi dunia ini gimana gitu. Soalnya kan banyak sebelumnya kita mengalami pandemik, terus perekonomian juga berkurang. Lalu untuk kesiapannya sendiri Indonesia itu gimana? Kalau aku baca-baca ya di artikel beberapa ya, entah itu ataupun artikel yang lainnya, itu sebenarnya Indonesia siap-siap aja sih, cuman aku nggak tahu ya, karena Indonesia kan dari sektor energi kan cukup lah, apalagi kan kita tahu sendiri ya, sumber daya alam yang di Indonesia itu sangat melimpah banget lah, ibaratnya baik itu batu bara ataupun hal lainnya, walaupun dari minyak gas, minyak bumi, dari minyak bumi itu kita ya perlu ada sedikit apa namanya supply lah gitu, karena kan kita tahu sendiri kan BBM masih terus naik dan itu pasti akan tetap berdampak inflasi. Cuman untuk energi yang lain kita masih aman, dan untuk sektor pangan aku rasa juga aman-aman aja sih. Ya mungkin karena ada praduga ya mungkin harus aware aja ya kita buat anak muda gitu Iya, ya. selain apa ya? Karena kan juga dari yang aku baca juga tadi dari Mas Ade tentang terkait kesiapan kita itu masih bisa untuk menghadapi resesi 2023. Tapi kan kita sebagai anak muda yang biasanya leha-leha cuma dapat uang dari orang tua, Beban terus orang tua. sekarang itu malah beban orang tua itu kayaknya digebor-geborkan gitu loh. Aku itu beban dan lain sebagainya. Justru malah menjadi apa ya? Buat ikonnya anak muda sekarang itu anak jompo lah, beban orang tua itu mereka dengan Ada jombo dengan gimana itu? ya maksudnya no lab atau Lab. maksudnya kita cuma bisa rebahan di rumah terus ngelakuin aktivitas-aktivitas gitu aja tanpa ada kesiapan yang dilakukan untuk perekonomian atau kemajuan kita sendiri gitu loh. Gitu. Oh ya, by the way tadi kan sempat bilang usaha ya. Emang lagi usaha apa sih ini? Kok Kalau dari kok malah jadi overthinking uh, cuma gara resesi ini? sebenarnya kan kalau usaha itu kita cuman jualan ya. Hmm. Kalau dibilang bisnis itu jualan dan gitu. Hmm. Namun kan kita juga harus ada yang dipertimbangkan karena BBM sekarang naik. Kalau kita ada orderan customer, kita juga harus ngantar ke tempatnya supaya branding kita juga gitu loh. Gitu ya. Cukup menggelitik juga sih. Soalnya aku sendiri ya sempat overthinking sih karena itu. Ya mungkin banyak hal yang perlu kita siapin juga sih buat anak muda kan. Apalagi kan teman-teman itu gara-gara tapi pernah denger gak sih gara-gara resesi ini ada juga anak muda yang akhirnya aduh gimana nih ada resesi nih, kita cari sumber pendapatan yang lebih cepat biar kita bisa ngadepin apa ini gimana sih, akhirnya ada yang coba-coba nyoba forex, ada yang langsung trading, tapi mereka nggak tahu resikonya lebih gede juga gitu. Bahkan ada kayak anak muda yang tiba-tiba dapat utang belasan juta gitu tanpa kan, diketahui tanpa dari diketahui kan mana nggak gitu. tahu tuh itu. Nah Sekarang karena juga informasi yang apa ya sudah melebar luas, kita juga biasanya menggunakan informasi itu kurang dalam
menyaring gitu. Jadi ketika kita memasukkan data ternyata datanya bocor, itu kan juga banyak. Kemarin-kemarin Iya itu sih, ada isu-isu terkait datanya bocor dari Kominfo dan lain sebagainya cukup gitu. mengkhawatirkan sih ya Jadi ini kondisi-kondisi tuh terus 2020. kita juga gimana sebagai anak muda atau apalagi generasi milenial, generasi Z untuk menghadapi masalah-masalah yang ada gitu supaya lebih aware dan gak acuh gitu. Oke, gini. Kira-kira ada solusi nggak sih untuk ngadepin ini? Yang terbayang sama kamu itu? Kalau dari aku sendiri sih mungkin masalah keuangan aja sih, karena kan kita juga masih minim pengetahuan tentang pembagian keuangan dan pengaturan lain sebagainya, finansial pribadi itu pengaturan gimana gitu ya? finansial. Oh ya, karena gini, aku sendiri pun yo kalau kondisi kayak gini, kalau struggle, kan kita harus struggle nih akhirnya, struggle yang lebih effortnya daripada waktu ngadepin COVID kemarin ya. Iya. Namun ya tahu sendiri lah, kalau struggle sendiri kan ibaratnya berjuang sendiri kan itu ya berat sekali ya. Mungkin kalau seumpama nih, aku undangin salah satu orang yang mungkin bisa bantu kita untuk jelasin gimana sih kita itu menghadapi 2023 gelap, gimana kita menghadapi resesi gelap itu nanti gimana, terus persiapan kita apa. Apalagi kita sebagai Gen Z yang sukanya itu cuma instan gitu. Iya, benar. Kira-kira diundangin nggak nih Ya, orangnya? harus dong. Harus ya, Kita mungkin juga harus menambah pengetahuan. Maksudnya kan kita juga dari internet maupun dari media sosial lainnya itu kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi. Tapi kan dengan di sini kita diskusi, kita bisa lebih yakin nih apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara menghadapi resesi 2023 itu. Oke, bentar ya, aku hubungin dulu ya. Siapa tahu orangnya ada di dekat sini. Oke. Udah. Orangnya bisa kesini nih. Langsung kita panggil aja ya nanti. Oke, tanpa pikir panjang daripada nanti kita ngeluh ya. Kita ngeluh masalah hal-hal kayak gini, terus kira-kira apalagi kan kita kan ya perlu juga pengetahuan apa itu sudut pandang dari orang lain. Kita langsung panggil aja. Ini teman ya bukan apa ya namanya. Ini dulu itu mentorku bisnis. Mentorku bisnis dalam finansial dan sebagainya. Cuman ya akhirnya ya enak juga untuk diajak sharing. Jadi kita langsung panggil aja Mas Jo Cesar. Oke, ini ada Mas Jo nih yang mungkin bisa bantu kita untuk jelaskan gitu. Meluruskan dengan pandangan kita sendiri tentang terkait resesi 2023 gitu. Untuk kita sebagai generasi Z maupun juga UMKM atau masyarakat luas. Apalagi buat generasi yang suka overthinking ya. Ya Oke, mungkin karena tadi tadi kita sempat sih bicarain tentang Mas Jo dan sebagainya, ataupun mungkin bisa kenalin dulu Mas Jo. Mas Jo itu siapa dan gimana untuk teman-teman yang ada di sini tuh. Oke. Halo guys. Wah, ini kayak ngevlog nih aku ya jadi. Ya, ngevlog ya. Kita ngevlog di warung tongkrongan ini. Oke. Kenalin, biasanya kalau orang lain itu manggilnya Jo. Nanti teman-teman bisa panggil juga Jo biar tambah akrab. Yang ada di rumah, yang lagi nonton ya. Nanti kita manggilnya apa? Mas Jo, Bang Jo, atau Opa Jo? Atau Opko Jo. Iya, biasanya macam-macam ya. Apa aja lah ya, apa aja. Yang penting jangan Mbak aja ya. Bang Jo aja ya. Bang Jo, siap-siap. Lebih akrab gitu ya. Iya, boleh. Oke, mungkin gini Bang Jo. Kan ini tadi si Miftah ini kan sempat overthinking liatin berita itu terkait resesi 2023. Ini kayaknya berdampak banget sih, apalagi buat teman-teman itu yang terjun di dunia finansial ataupun di dunia bisnis itu expert banget. Nah, ini menurut Mas Jo, ketika kita ngadepin resesi nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin gitu, dan menurut Mas Jo itu resesi gimana sih? Mungkin bisa jelasin gitu. Iya, emang resesi ini lagi hangat-hangatnya dibicarain ya. Iya sih, banyak banget. Kalau tadi dibilang itu bulan depan, tahun depan tuh gelap gitu ya. Indonesia tuh gelap gara-gara resesi. Sebenarnya kalau dari sudut pandangku pribadi, ya akan gelap bagi orang yang nggak mau ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, ya udah pasrah aja, gitu kan. Tapi kalau orang tetap mau bergerak gitu ya, pasti akan dapat sesuatu kok, ya gitu. Karena resesi itu sebenarnya terjadi bukan cuma tahun depan sih.
waktu kita COVID kemarin, ya teman-teman tahu lah ya. Iya tahu banget. COVID kemarin, wah banyak yang tutup, ya kan? Banyak yang bahkan aku malah sepi penjualan gitu. Wah sedih itu. makanya kan. Sebenarnya resesi tahun 2023 itu sebenarnya kita nggak perlu takut sih, karena di COVID kemarin itu udah luar biasa banget. Oh Tapi- kayak kita sudah latihan gitu. Iya, sebenarnya kita udah latihan, ya kan? Tapi kalau memang orangnya kalau dibilang overthinking lah ya, tiap malam mikirin waduh gimana nih tahun depan 2023 ini gelap. Ya gelap, listriknya nggak dinyalain gelap, Pak. Nggak usah bayar listrik mati gelap. Kayak gitu. Ya udah nanti ke kantor PLN aja ya. supaya terang semuanya gitu ya. Iya, tapi ada satu hal nih. Kemarin Gimana? kalau apa namanya? Sempat nonton podcast juga, satu podcast lah ya. Namanya Raymond Chin tuh dia bilang gini. Oh aku juga nonton tuh Raymond, Emang kan? Ko Raymond itu. Bener, karena sempat Iya. viral dia. Sempat viral dia. Bahkan bilang- sampai banyak hatersnya itu. Nah, Itu makanya- gimana Ju? Tapi itu ada bagusnya, karena dia bilang gini, satu mindset atau satu mental yang harus dimiliki ketika nanti terjadi di resesi 2023 gitu ya. Awalnya dia juga nggak percaya. Mungkin teman-teman juga banyak yang nggak percaya, nggak mungkin 2023 kita sudah pembelian aja loh, ini udah biasa-biasa aja, Bisa ya kan? aja bahkan kayak sektor beberapa sektor itu ya nyantai-nyantai aja sih. Iya, benar. Tapi satu hal yang bikin Raymond Chin itu akhirnya percaya bahwa 2023 itu perlu hati-hati. Gitu. Jadi yang bikin percaya itu cuma gini aja. Dia ditelepon sama temennya itu notabene udah kaya lah ya, orang kaya raya. Tahu lah, orang kaya itu pasti gak bingung buang uang, gak bingung buang duit, bener kan ya? Ya beda Tapi- banget sama kita yang jadi beban orang tua, yang nggak punya, yang kadang jualan itu cuma laku 1.000, 2.000 profitnya, bahkan nggak laku sama sekali, bahkan boncos gitu. Iya, iya. Beda banget ya. Nah, makanya, jadi dia ditelepon sama temannya yang kaya gini, bro, hati-hati di tahun 2023, mulai hemat. Cuma gitu toh, mulai hemat aja. Akhirnya Raymond Chin tuh pikir, bentar nih, ini orang-orang ya kalau kita bilang middle low ya, orang-orang menengah ke bawah, mereka dengan santainya tetap membuang-buang uang gitu. Nah, tapi orang kaya loh ini, orang kaya yang punya duit, dia masih bisa bilang hemat. Makanya ada istilah katanya kan, kalau Bang Haji Roma Irama bilang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang benar. Iya. Bener Ada juga sih. celutukan nih untuk resesi atau krisis ini biasanya yang tadi Eh. ada banyak orang kaya baru, ada banyak juga orang miskin baru. Itu Nah. tanggapannya Bang Jod tentang itu gimana? Iya, orang kaya baru itu adalah menurutku pribadi ya. Kalau kita lihat dari finansialnya adalah orang kaya baru ini adalah orang-orang yang bisa melihat peluang gitu. Karena sebenarnya di resesi itu peluang itu sangat banyak. Terus kalau orang yang miskin baru gitu ya. Ya karena orang-orang itu bingung, dia nggak tahu harus mau gimana. Akhirnya ya wes diem, stuck, nggak bisa apa-apa. Kalau kita mungkin keduanya nggak sih? Biasanya kan kita baru gajian itu udah berasa kayak orang kaya baru. Orang kaya beli ini, banget. beli itu, beli ini, beli itu. Tapi kayak di gitu. tanggal tua, Tapi di tanggal tua kita jadi kayak miskin baru lagi. Siklus Tiba-tiba banget semuanya ya. nggak ada gitu. Apakah ini juga termasuk kesiapan kita sebagai anak muda gitu tentang resesi gitu? Iya benar. dasar generasi Z ya. Iya, anak muda tuh sekarang sebenarnya usia-usia teman-teman lah ya, mungkin usia masih kuliah lah gitu dan sebagainya. Karena sekarang nyari tempat duit itu gampang banget kan gitu. Kayak kita bikin video seperti inilah, pakai medsos atau apapun lah, semuanya bisa jadi duit. Yang penting ngelihat peluangnya itu seperti apa dan dijadikan sebuah kesempatan untuk dapat duit. Intinya seperti itu sih. Jadi kita nggak stuck berhenti. Kalau nggak gitu tuh orang Indonesia tuh gini, orangnya itu latah, temennya usaha apa ikut-ikutan, Ikut-ikutan gitu. latah, tapi dia nggak ngerti tuh apa namanya pondasinya, cara manajemennya itu seperti apa, nggak ngerti. Contoh simpelnya adalah saham aja. Ya mungkin kalau di banyak kampus atau sekarang kita ngelihat di YouTube itu banyak yang ngomongin tentang trading, tentang saham. Sebenarnya trading atau saham itu pun tidak serta-merta cuma uang yang kita tradingkan. Ternyata trading itu tidak hanya itu. Trading itu bisa komoditas, kebutuhan pokok itu semuanya itu bisa ditradingkan. Karena yang tak lakukan sekarang itu salah satunya seperti itu. Kayak telur aja, kalau teman-teman tahu telur ya, kalau suka main telur itu setiap jam itu harganya berubah, teman-teman.
Misalkan hari ini 22.000 gitu ya. Iya, benar. Nanti siang itu bisa jadi 22.500. Nanti sore bisa turun lagi jadi 22.100. Berarti trading itu nggak melulu yang ada di monitor ya? Oh, enggak. Nggak melulu gitu. Benar. Yang penting kita lihat peluangnya, kita bisa apa di situ gitu. Jadi kalau masalah resesi sih itu cuma sebagai pengingat kita hemato gitu Oke, ya. setelah ini aku kuliah, aku lebih rajin belajar statistika ini biar bisa baca peluang. Benar-benar berarti peluang ini melihat peluang ya. Iya, Jadi benar. yang menjadi fokus kita untuk menghadapi resesi itu salah satunya melihat peluang gitu. Yes. Kalau Benar banget. dari Bang Ju sendiri saran-saran buat kita semua selain melihat peluang itu apa? Nah, untuk menghadapi resesi nih ya, Ya. selain kita melihat peluang, kita harus ningkatin skill kita sih, kemampuan, entah itu hard skill ataupun soft skill. Nah itu kayak gimana aja Bang Ju? Hard skill sama soft skill yang perlu nih kita Nah. lakuin. Apalagi kita teman-teman di generasi Z yang ya tahu sendiri lah, generasi Z itu anak-anaknya suka yang nggak ribet. Mau nonton konser nggak mau yang ribet-ribet. Pokoknya ya udah konsernya itu tiketnya 100 juta atau berapa juta gitu beli aja. Yang penting dapat. Mau makan nggak pengen ribet, instan gitu. Iya. Instan. Bahkan dapat uang itu nggak mau ribet, yang pengen cepet walaupun ya ada resikonya gede juga. Ketika resikonya gede, mereka ya bingung, aduh, utangku kok banyak ternyata gitu. Nah itu gimana Bang Jo? Kira-kira? Kalau ningkatin skill itu sebenarnya pakai cara gratis pun bisa. Dari semenjak kita COVID pun itu kan sudah ada kayak apa namanya, kalau di pemerintahan dulu apa ya itu ya, kartu prakerja lah dan sebagainya. Itu kan iya, aku pernah denger itu. itu kan bisa ikut. Tapi meskipun 600 ya itu. ya, Iya. meskipun aku rasa kadang-kadang itu nggak tepat sasaran juga sih, karena ada yang dalam tanda kutip mereka yang mampu pun juga berusaha ikut dan akhirnya dapat duit. Mereka yang nggak mampu atau mereka yang hidupnya di pelosok, mereka nggak ngerti pak. Aku daftar IPIA nggak ngerti, wong kuota aja susah, nyari sinyal aja susah kan gitu tuh. Aku jadi keingetan temanku itu. Dia itu punya mobil, punya dan sebagainya, cuma ya punya kartu prakerja itu. Jadi aku mikir kok nyantai ya? Enggak nyusahin orang tua. Enggak, aku ada kartu prakerja juga. Apaan nih? Terus aku diselidikin. Astagfirullah ya Allah, aku kayak gini nggak dapet gitu. Aku padahal butuh gitu. Nah, iya. Kadang-kadang kan aku mikirnya jangkrik ya ngomong kayak gitu. Maksudnya orang-orang sih mereka punya duit kok kenapa nggak mau ngalah sama orang-orang yang sebenarnya yang benar-benar butuh kan gitu. Iya. Toh. Kok Jadi gitu? selain kesalahannya itu berarti di diri kita sendiri juga. Maksudnya kesadaran kita untuk peduli atas sama itu kurang berarti. Maksudnya Benar. memikirkan diri sendiri walaupun kita udah punya untuk menambah lagi itu kita nggak mikir yang lain gitu ya. Iya. Iya benar. Jadi kalau skill itu memang kita bisa pelajari secara gratis pun bisa. Ya melalui medsos pun sebenarnya bisa. Yang paling gampang lagi selain pakai medsos ataupun YouTube ataupun kita lihat internet ya, kita belajar sama teman kita lah. Kayak contohnya kayak gini gitu ya. Bener. Belajar sharing-sharing Misalkan dulu. aku belajar sama kamu itu pun bisa gitu kan. Dan dari obrolan-obrolan yang misalkan tadi basa-basi ternyata ada suatu hal yang wah ini peluang nih. Nah, ada peluang aku bisa apa? Gitu. Oh gitu, ngomongin peluang ya. Berarti ya kayak ngobrol-ngobrol gini ada peluang, wah harus dimanfaatin ini. Iya. Tapi kira-kira ya ngomongin peluang, Ah. kan ini kita ya waktu 2023 ini yang katanya gelap, tapi juga nggak tahu karena cuma praduga ya, masih indikasi atau gimana. Kan harus nyiapin itu biar kita itu selamat lah di 2023 itu. Kira-kira untuk hal-hal itu kira-kira peluang-peluangnya apa aja sih Bang Jo? Yang menurut Bang Jo itu Peluang-peluangnya. entah itu bikin apa atau apa gitu. Peluang-peluangnya di tahun 2023. Ya terutama Iya. buat anak-anak yang muda ini. Anak muda tetap sih kalau prediksiku di tahun 2023 video itu paling utama sih Mas Yan ya. Oke. Masnya video itu konten kreator itu masih paling utama yang akan dicari karena kayak kalau aku sebut TikTok gitu ya, dia akan terus masih naik gitu. Karena platform-platform seperti itu tuh membuat orang ketagihan gitu loh. Jadi itu bisa jadi ladang untuk cari peluang di situ. Gitu. Tapi kalau memang tidak suka bermain di medsos gitu ya, banyak hal yang bisa kita cari. Misal nih, karena kalau aku pribadi memang tidak pure untuk di medsos ya, karena aku cari peluang yang lain tuh kayak kemarin bermain di komoditas. Di komoditas itu mainnya apa ya? Karena kemarin ada satu usahaku tuh juga sempat optimis, tiba-tiba
jurut hancur gitu. Wah, Kayak apa apa nih namanya? Bang Ju? Kemarin tuh aku main di pakan ternak. Jadi pakan ternak itu kan macam-macam tuh. Ada buat ayam, ada buat bebek kayak gitu kan ya. Pokoknya pakan ternak gitu. Ternyata harganya hancur. Harganya hancur. Terus kita juga punya ternakan, harga ayam pun juga hancur gitu. Wah, kita kalau kita udah jual itu rugi banget gitu ya, rugi banget. Terus akhirnya ada peluang tuh kayak gini. Pasir kucing. Karena pasir kucing ini sekarang banyak warga atau banyak orang yang punya kucing, entah itu kucing kucing kampung atau kucing yang bagus gitu ya. Ya. Nah, aku main pasir kucing aja. Pasir kucing itu ada yang wangi, ada yang bisa dicuci. Jadi ibaratnya tuh ngurusi tainya kucing aja loh, itu dapat duit ternyata. Iya. Gitu. Karena kalau ibaratnya gini, Ngurusin tai ya. Bisa dapat duit. iya serius. Ini masih tai kucing nih. Ini masih tai kucing. Karena tai kucing itu ternyata menghasilkan banget. Aku Karena tai lu aja yang bisa menghasilkan. Ternyata kucing. iya. Jadi Emang jadi apa ini tuh tai kucingnya Bang Ju? nah, jadi kita kan bikin pasirnya itu. Bikin pasirnya ini jadi batu-batuan yang gede dari pegunungan lah, daerah Blitar, dari Tulungagung itu kan banyak batu kan. Iya. Kita proses. Nah, inilah yang namanya peluang. Ketemu sama teman yang punya perusahaan itu, ya udah kita didilan gimana? Aku pokoknya mau kasih harga bagus, carikan pasarnya, gitu kan? Ternyata dapat. Yang pertama itu aku dapat pasar di Jogja. Itu awalnya cuma bawa sampel 1. Habis itu ternyata orangnya minat dan di sana banyak yang suka. Kirimlah 1 pickup. Sampai singkat cerita kemarin terakhir ngirim itu di daerah Kalimantan, Banjarmasin. Banjarmasin. Sampai Banjarmasin. Iya, Banjarmasin itu juga ada kita kirim. Kita juga kerjasama itu ada namanya dokter hewan. Dokter hewan di Surabaya kalau nggak Sidoarjo itu aku lupa. Nah dia punya pasien-pasien kan banyak tuh. Iya. Udah kita kerjasama sama dokter hewannya. Pak nanti kalau butuh pasir dan sebagainya untuk pasien-pasiennya tinggal hubungin kita. Sudah. Sekali kirim itu 1 rit kayak gitu. Dan itu modalnya jauh lebih murah dibanding ketika main pakan itu 1 truk itu bisa modalnya 70-80 juta, katakanlah batine ya, atau untungnya katakanlah 5 juta lah katakanlah ya. Dibanding aku itu modal pasir kucing yang sekitar 5 juta itu udah dapat 1 pickup atau 1 truk. Itu batinnya sama. Itu aku cuma mikir iki ngurusi tai kucing bisa ternyata. Apa aku Kayak ganti gitu. cita-cita aja ya sekarang? Lumayan loh. Serius lumayan loh. Apa aku ganti cita-cita aja ya sekarang? Nah itu sebenarnya banyak peluang. Yang penting kita ketemu banyak orang, ngobrol lah, apalah pasti akan dapat peluang. Yang penting kita bisa mengelola peluang itu. Kayak manajemen lah ya. Karena saya dulu pernah belajar di manajemen tuh kayak gini. Karena ilmu manajemen yang paling gampang ada. Kalau kita nggak bisa, ya ngongkono wong. Gitu. Oke. Kan gitu tuh. Bayar orang gampang. Tapi ya tadi punya uangnya dulu. Iya. Buat Kita bisa ngitung. ya Kan gitu. buat merekrut orang yang ahli di bidangnya gitu. Betul. Jadi hire orang. bicara tentang peluang itu berarti kita juga harus sadar dengan apa yang dibutuhkan gitu ya, Ya. sama lingkungannya tadi. Benar. Dan peluang tadi kita Mas Jo ambil tai kucing tadi kan? Karena tai kucing, pasir kucing teman-teman buat pasir untuk tai kucing ya. Jadi itu nanti kita juga melihat banyaknya sekarang orang-orang yang menggandrungi untuk memelihara kucing, walaupun Ya. dari kucing kampung, kucing anggora ataupun yang lainnya gitu. Jadi di perawatannya sendiri juga memudahkan supaya nggak mengotori tempat gitu ya. Betul. Ya banyak peluang yang terjadi. Kalau dikit aku boleh sharing lagi tuh. Di Surabaya aku juga punya kantor bersama gitu kan. Ada teman-teman yang memang mereka jago di pajak, ada yang mereka jago di hukum, ada yang mereka jago di kontraktor dan lain sebagainya. Kita jadiin satu, ya itulah. Akhirnya ketemu namanya peluang. Kita jadi satu pintu. Ini tadi baru tak share aja di WhatsApp. Kalau mau daftar PT, CV atau perorangan bayar sekian. Iseng-iseng tak share. Ada yang telepon, "Mas itu harganya segitu bener?" Oh bener. Tinggal siapin aja berkasnya.
Yang ngurusin mah aku. Enggak dong. Orang-orang. Orang lain dong. Kalau bisa gitu toh. Kalau bisa nyuruh orang lain, kenapa harus kita? Ya gitu. Itu pikirannya yang gini-gini. Ibarat kata jangan jadi orang pintar lah. Ya kadang-kadang perlu jadi orang goblok itu penting gitu. Jadi kalau orang goblok kan pasti akan cari cara paling mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, Kalau orang pintar dia mikir terus gak action. Mikir tuh. Iya bener. Enakan ngomong. Lah jare wong Jawa ki enak ngongkon ta. Enak ngongkon, guys. Ngongkon itu jadi mandor. Ya gitu. Astaga. Tapi pasti ada peluang. Yang penting kita berusaha aja. Kita tetap bergerak aja. Udah. Gitu. Ya terakhir tinggal berdoa, wes. Itu malah Pintar baca peluang. Terus pintar apa itu nyuruh orang, terus berdoa. Oh. Berarti jangan lupa apa itu namanya libatin Tuhan ya dalam Iya, segala urusan. tetap harus selalu libatkan itu Tuhan. penting. Dan doanya jangan salah nih. Tak kasih Oh, triknya ya. Oke, Ini kita dapat agama trik ya. apapun lah, agama apapun ya. Agama apapun. Kan boleh kita pakai bahasa Indonesia kan juga boleh kan, pakai bahasa kita sendiri. Nggak ada. Intinya jangan minta duit gitu. Sama Tuhan tuh jangan minta duit. Misalkan, wah Tuhan, aku butuh duit nih besok bayar cicilan gini-gini misalnya. Jangan. Kabar Jangan kasih sih. minta duit Ya. ya. Tapi ini aku ngalamin bener nih. Sebulan yang lalu. Jadi aku cuma doa gini aja. Tuhan tahu apa namanya kebutuhanku itu sekian. Aku nggak minta duit. Aku cuma minta kerjaan aja yang bisa tak kerjain, yang bisa nutupin itu semua. Sudah gitu toh. Jadi Tuhan itu akhirnya ngasih peluang. Saking banyak peluang, tinggal mana yang mau dikerjakan, yang mana yang mau dimaksimalkan. Sudah. Gitu toh. Tuhan menjawab, guys. Pasti. Pasti menjawabnya. Bener. Jadi jangan lupa tetap berdoa gitu. Karena pada dasarnya walaupun sulit itu Tuhan yang tetap bersama kita. Nah, Oke. bener Sedikit tuh. tausiah ya sekarang. Oke, mantap. Masukan Sudah masukkan ya. religius. Soalnya gini juga, aku kemarin itu ya sempat mengalami masa-masa sulit kayak gitu. Apalagi kan sebelum ada berita resesi 2023 ini Benar. sih. Waktu itu bisa dibilang mau mulai tiba-tiba suruh latihan untuk menghadapi resesi 2023 yaitu Covid. Dimana waktu itu aku juga sempat sih bikin bisnis jualan clothing lah. Iya. Yang aku pakai ini. Nah ini aku juga Oh pakai. iya, wah ini kok. Aku pakai nih. Aduh, Ini gua aku sering jadi pakai. merasa tersanjung ini. Kata laku dipakai oleh orang lain ini. Tapi ini serius, ini ada suka sama dukanya sih. Yang dimana sukanya itu waktu dulu penjualan itu enak banget. Bisa temu 1 lusin, 2 lusin, 3 lusin dan sebagainya. Liris kata orang bisa gitu. Tapi semenjak ada Covid, just akhirnya ya cuma beberapa, bahkan satu aja sulit gitu. Akhirnya ya sempat ditanyain, bahkan kemarin di bulan bukan September, Oktober 2 Oktober minggu kedua itu ada adik kelas yang tanya, "Kak, aku salah satu konsumennya sampean deh, SC Clothing gitu. Oh. Kapan nih rilis kotak baru?" Aku jadi mikir, "Ya Allah, kapan aku dapat modal lagi? Kapan ini penjualan aku juga vakumin gara-gara aku mulai pesimis dan sebagainya gitu." Soalnya yo asli itu apa namanya? Kan ngaruh banget ya, dengan apa itu situasi kenaikan harga dan sebagainya dengan beberapa produk-produk ini gitu. Nah, aku dulu kayaknya pernah aku ya jujur-jujur sama Bang Jo waktu itu. Enaknya gimana sih kita tetap serajal enggak sih gitu. Namun mungkin ya dari situ ya pokoknya dari situ aku akhirnya mikir gimana sih hal yang bisa aku lakuin dulu sambil aku belajar dan sebagainya. Dan akhirnya ya alhamdulillah sih. Yang penting saat ini aku masih sehat lah, masih bisa berpikir gitu. Gitu. Aku kalau aku sih doa paling pentingku di Tuhan itu yang penting aku sehat, aku masih waras dan aku masih bisa berpikir, itu aja sih. Nah. Masalah yang lain-lainnya oke lah. Tapi gini Bang Jo, kan anak-anak itu terutama di generasiku ya, generasi Z itu suka apa itu namanya overthinking, apalagi kalau dagangan mereka itu udah nangis aku anjir. Intinya kalau dagangannya nggak laku-laku dan begitulah itu overthinking akhirnya banyak. Soalnya teman-temanku itu banyak sekali yang gulung tikar. Oh, gitu. Yang dulu itu aku kan pernah bikin clothingan ini waktu SMA.
Terus waktu kuliah itu ada temanku kuliah juga yang ikut-ikutan sama kayak bilangnya Bang Jo itu. Tapi akhirnya dia gulung tikar. Padahal dia omsetnya itu sempat Udah. lebih gede dari aku gitu. Terus aku lihat kok mereka gulung tikar dan sebagainya. Nah, ini kira-kira buat nekan rasa pesimis itu gimana sih? Gitu. Soalnya jujur ya, aku mulai rada pesimis ini mau ngidupin lagi. Tapi gara-gara teman-teman yang pakai clothinganku terus Oh, iya. yang masih setia nungguin katalog barunya itu kadang ya mikir keluarin nggak. Nah, itu menurut Bang Jo gimana sih? Biar nggak pesimis ya, biar optimis ya. Biar optimis lah ibaratnya. Karena Tuhan itu masih memberikan aku kesehatan, tapi aku sebagai hamba kok sambat aja, masih lemah gitu. Sambat wajar kok, kita manusia men. Iya. Iya kan? Sekali-kali nangis nggak apa-apa sih ya. Di pojokan gitu. Gak apa-apa, berarti ketika nangis, ketika sedih, berarti kan betapa berharganya itu usaha yang sedang didirikan, sedang yang mau dikerjakan lagi kan kayak gitu toh. Malah kalau kita nyantai alah ya wis bene lah. Bah engko laku apa ndak ya wis bene, malah itu yang berbahaya menurutku. Justru ketika gini-gini. Kalau kita mau mulai sesuatu itu memang kalau aku pribadi lebih suka ya harus ngalami yang namanya salah, harus ngalami yang namanya gagal dulu. Daripada nanti kita ngalamin salah di akhir, gagal di akhir, kaget Pak. Gitu. Mending di awal-awal kita udah tahu, oh aku udah pernah gagal ini, aku udah pernah salah ini. Jadi kan diperbaiki, kayak gitu. Kalau pesimis dan sebagainya itu wajar sih di awal-awal dan sebagainya. Tapi ya itu kembali, mau bangkit lagi apa enggak? Yang dirubah kan bukan mimpinya, yang dirubah kan bukan tujuannya, tapi caranya kita. Gitu. Kalau cara kemarin itu mungkin kurang berhasil, ya dimodifikasi pakai cara yang lain. Pikir terus ya walaupun butuh waktu yang banyak sekali. Iya, Tuh, benar, oke. benar. Mas Kapo, nanti aku nangis lagi dulu lah. Soalnya serius, ini agak dilema nih teman-teman banyak yang nanyain soalnya gitu. Oh, Gila. oke. Nggak apa-apa nangis ya. Kalau dari cowok itu emang yang nggak bisa ditahan tuh air mata. Air mata Iya. sulit. Air mata cowok itu kalau nggak masalah ibunya, ceweknya, ya itu ya masalah duitnya. Karena untuk bahagiakan ibu sama cewek itu pakai duit gitu. Oke. Iya, benar. Emang segalanya butuh duit sih ya. Butuh duit. Uang itu memang bukan segala tapi segalanya itu butuh duit. Benar. Jadi kalian jangan munafik ya. Emang duit itu penting banget. Memang Iya. apa ya? Itu tidak menutup kemungkinan, makanya kalau di resesi 2023 prediksinya akan gelap dan sebagainya, itu akan terjadi buat orang-orang yang memang nggak mau berusaha, Nggak mau buat berusaha. orang-orang yang stuck dan dia ngerasa aduh aku nggak bisa lagi, wes jangan stuck. Apalagi yang nggak bisa ngelola keuangannya ya Iya. gitu. Nah, bicara ngomongin kelola, aku kan sempat nih bicara ngelolain keuangan. Itu aja kok sulit sekali. Bicaranya tentang ngelolain keuangan gitu. Heeh. Kan setiap orang tuh punya caranya sendiri. Walaupun teman-teman ini kadang sudah bicara, aku mau ngelola keuanganku, tapi tiba-tiba di akhir bulan, cah, enak mie gak? Indomie, aku luwe gitu. Jadi ya tetap aja ya, sego turahan ada enggak gitu dan sebagainya. Akhirnya tetap gitu. Akhirnya yo bicara tentang ngelola keuangan ini cuma sebatas bicara doang, nggak ada actionnya. Nah, mungkin menurut aku nggak tanya ke Bang Jo aja sih, mungkin ke kalian nih, ngelola keuangan versi kalian tuh gimana sih? Dari Bang Jo dulu atau enggak? Dari kamu dulu ya. Cewek kan biasanya dia Iya, ini kan. dia ya. bianu sih. Oh enggak. Jadi kalau dari aku sendiri Bang Jo, Adik. Jadi kita itu harus ngasihkan uang kita itu mengalokasikan di awal atau di sebelum kita mendapatkan uang atau gaji di awal itu kita kan juga anak muda dapat dari orang tua ataupun kita ada usaha gitu. Ketika dapat uang itu sebelumnya kita udah ngerencanain apa aja yang mau kita butuhkan atau apa aja yang kita inginkan gitu ya. Kalau ingin pastinya dari sekedar lihat aja kita pasti ingin beli ini Ya. beli itu ya, tapi kan kita juga harus lihat budgetnya. Jadi kalau dari aku sendiri sih
belanja itu sebelumnya udah ada budgetnya. Kalau melebihi budget itu lebih baik barangnya dikurangin daripada nambah uang ataupun nambah tanggungan gitu sih kalau dari aku. Kemudian dari tabungan sendiri ada untuk dana insidental. Kemarin aja ibuku baru sakit gitu, alhamdulillah sekarang udah sehat. Cuman Alhamdulillah. untuk usaha juga belum bisa lanjutin gitu. Jadi ketika dana insidentalnya udah kita siapkan gitu loh. Jadi dari awal kita udah siapkan apa yang kita butuhkan. Contohnya aja kuliah, pastinya nanti punya uang untuk biaya-biaya buku ataupun kas atau ikut organisasi pastinya juga butuh gitu. Lanjut ke Jual risol gak? enggak risol Margo, coba-coba gimana kita itu. Terus lalu apa yang kita butuhkan tadi udah, apa yang kita inginkan nanti ya 30% lah dari uang yang aku punya gitu. Nanti selanjutnya ada uang tabungan gitu. Uang tabungan untuk dana insidental ketika butuh-butuh teman sakit atau keluarga sakit ya. atau saya sendiri juga. Ya diterima aja kalau. Lalu untuk investasi kurang sih, kalau untuk investasi dan dana kedepannya itu masih kurang, juga masih butuh bimbingan juga apakah kita perlu nggak sih kalau untuk investasi kayak gitu. Itu masih Alokasinya cukup banyak ya, emang sebulan berapa sih kok alokasinya banyak gitu? Terus soalnya aku sebulan ini 1 juta aja ya bingung nih alokasinya kemana aja ini. Kalau dari aku sendiri kan ya aku hidup sama keluarga, jadi kan maksudnya kan dapat uang untuk makan tuh pasti ada. Kalau yang aku butuhkan itu paling juga dari dari orang tua kan ada, cuman kalau dari aku sendiri udah nggak dapet saku sih sebenarnya. Cuman ada usaha itu usaha bisnis MLM kalau boleh bicara itu MLM, oke. Aku jadi keingetan masa laluku ini. Itu ada, terus jualan ikut ibu jualan gitu, terus kita kan juga dapat untuk itu. Jadi kan aku yang memanage gitu untuk keuangannya gitu. Terus ada juga dari beasiswa. Kebetulan kan ada beasiswa juga dari kuliah. Akhirnya ya itulah uangnya buat kalau untuk bicara soal biaya hidup kan udah ditanggung sama orang tua Mas kan. Jadi belum karena secara, selama kita masih belum menikah dan hidup di Indonesia. Iya kan? Jadi masih jadi tanggungan orang tua juga. Jadi kalau untuk kebutuhan hidup sih masih banyak gitu. Uang dari beasiswa itu masih ada gitu. Kalau untuk usaha sih jujur aku juga agak menurun juga sih untuk bisnis yang aku jalanin sekarang gitu. Oke. Mungkin dari Mas Jo ada sanggahan atau tanggapan terkait. Iya. Kalau versi cewek itu memang kadang-kadang seperti itu, Bro, ya kan? Beli outfit atau apa gitu biasanya kan. Apalagi outfit terbaru menggoda sekali gitu. Iya, sangat menggoda. Terbaru nih. Gitu. Ya, kalau dari aku sih gini sih. Aku ingat siapa ya? Raditya Dika. Jadi ngelola keuangan yang paling gampang itu adalah yang penting pengeluaran kita jauh lebih sedikit daripada pemasukan kita. Oke. Simple. Itu yang garis besarnya seperti itu. Karena kalau cowok kan dia memang kecenderungannya tidak bisa mengkotak-kotakan gitu ya. Kecenderungannya seperti itu. Aku pun tidak mampu atau tidak terlalu mahir ya untuk ini tak poskan untuk sekian, tak budgetkan sekian. Itu nggak mampu sih. Cuma aku bisa melihat mampuku nanti ketika aku punya uang sekian. Misalkan aku punya uang 1 juta nih, ya kan? Berarti pengeluaranku tidak boleh lebih daripada itu. Gajiku coy. Kalau yang kedua, itu kan yang pertama adalah pokoknya pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Yang kedua, kalau kita punya uang 1 juta tadi itu misalnya, gimana uang 1 juta ini bisa jadi 2 juta? Atau gak usah 2 juta lah, 1 juta jadi 1,1. Dari 1,1 jadi 1,2. Gimana caranya? Ya dibuatlah untuk bisnis. Ya gitu. Bisnis kan macam-macam juga. Jadi beberapa uang dialokasikan ke beberapa bisnis, terus buka cabang lagi, bikin bisnis lagi. Gitu. Sebenarnya kalau untuk bisnis itu banyak biasanya ide-idenya, cuman kayak mengerucutkan ide-ide dan strateginya untuk mengembangkan itu kurang ya dari kita sendiri gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Bang Jo, apa saja sih yang perlu atau inti dari sebuah bisnis itu apa saja yang perlu kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan gitu? Iya. Sebenarnya sih kan itu bukan hal yang
apa ya, bukan rahasia lagi ya, semua orang pasti rata-rata tahu kalau bisnis itu pasti yang diperlukan adalah modal gitu kan, rata-rata yang dibilang adalah itu. Tapi kalau menurutku pribadi tuh gini, modal iya oke lah penting, karena kalau sudah sebenarnya punya uang berapapun sih bisa buat bisnis ya. Karena aku selalu punya konsep tuh gini, sebagus apapun konsep bisnisnya, sebesar apapun modalnya kita, tapi kalau nggak bisa ngejual, nggak bisa marketing, nggak bisa sales, percuma gitu. Katakanlah gini ya teman-teman, teman-teman dikasih uang modal 1 miliar gitu katakan, kadang-kadang mau dibuat apa, bingung kan teman-teman, gitu ya gitu. Ada orang yang dikasih modal 200.000 aja, tapi kalau orang itu udah tahu untuk peluangnya, 200.000 itu buat apa, bisa kita jualan minuman 200.000 masih bisa untung. Sayang anak. Iya, sesimpel itu. Kulaan gitu kan, habis itu kita jual lagi. Kayak gitu juga bisa. Terus apalagi orang jualan pentol di pinggir jalan kayak gitu ya. Itu omsetnya jangan gede salah, itu sebenarnya. omsetnya gede banget. banyak ternyata. Itu sebenarnya lebih gede daripada para PNS ya. Jangan salah kalian. Makanya, cuma yang membedakan adalah gini. Kalau kita harus punya yang namanya mindset tuh bisnis. Kalau mereka rata-rata tuh mindsetnya adalah dagang. Iya. Kalau orang dagang itu bukan menyalahkan ya, itu memang tergantung mereka sendiri. Kalau dagang tuh ya sudah, mereka akan stuck di situ. Aku omsetku udah segini kok, ya sudah. Mereka nggak akan mikir buka cabang lah, Nggak atau mikir ke pengembangan grow lah. itu gimana ya. Enggak. Itu. Berarti yang kita butuhkan sebenarnya sistem ya, bukan Sistem. kalau di bisnis itu sistemnya ada, Ya. kalau di dalam penjualan kita jual, Anda beli gitu Iya. aja ya. Lo jual gue beli ya. Lo jual gue beli. Iya benar. Makanya tadi kalau cerita sedikit tentang MLM gitu ya, sebenarnya itu salah satu trik untuk kita memulai bisnis sebenarnya. MLM tuh yang paling bagus adalah gimana caranya mereka untuk membangun jaringan. Iya benar. Karena sebelum kita punya bisnis apapun lah ya, atau sekarang banyak adalah bisnis minuman lah, apalah, entah itu Apalagi- kopi, entah itu teh. benar. Kalau sekarang banyak angkringan lah kayak gitu ya. Terus di franchisein gitu. Nah, angkringan aja lah. Kalau dia nggak punya teman banyak, dia mau ngundang siapa? Kan gitu toh. Hal gampang kan gitu. Kalau kita punya angkringan, kita punya teman banyak. Bro, besok aku buka angkringan nih, datang yuk. Ramin. Rame. Ramein. Kan gitu. Itulah fungsinya kita punya relasi. Relasi. Relasi itu sangat mahal sekali. Apa nih bedanya temen sama relasi? Teman sama relasi. Kalau teman tuh ya cuma teman untuk nongkrong, ya. Untuk nongkrong aja kita sambat ya sama teman kita, gitu kan. Kita cuma sama teman-teman kita, ya kan, kita hebat sama teman-teman kita. Kalau relasi itu adalah gini nih. Relasi itu yang perlu kita jaga karena di situ ada keuntungan yang kita dapat berupa materi ataupun yang lain, begitu. Itu yang paling penting. Karena kalau teman tuh gini loh. Kalau misalkan teman kita punya usaha baru nih, ya kan, kadang-kadang itu kita susah bedain loh, ini teman atau bukan ya. Apalagi yang bilang harga temen ya. Nah, harga teman. Kalau harga teman misal nih, aku jualan minuman harganya 5.000, bro. Aku beli minumanmu ya, tapi harga teman lah, jangan 5.000 loh. Iya, tak kasih 10.000. Ya kalau teman kan bantu toh. Bantu. Jangan malah ngasih diskon. Kan gitu. Iya. Mantap. Harusnya gitu. Jadi kita sudah tahu ya yang mana temen, yang mana yes, oke lah gitu. Mungkin bantu. Oke. Sokon di gimana? Halil. Sokon di Relasi. Relasi. Oke. Ya itulah teman-teman, makanya kalau masih muda perbanyak relasi, karena dalam relasi itu pasti ada kesempatan untuk teman-teman dapatkan cuan di situ. Apapun lah gitu ya. Apalagi kalau masih kuliah belum terikat pekerjaan tetap ya. Kalau udah terikat pekerjaan tetap itu yang agak sulit kayak gitu. Karena beda banget orang yang udah di kantoran sama orang yang freelance atau orang yang nggak terikat, itu kan beda banget gitu. Itu sih. Jadi penting banget teman-teman cari relasi, karena relasi itu yang akan membantu teman-teman, entah itu ada resesi ya, entah itu ada resesi atau sampai nanti resepsi. Penting loh relasi. Ini bener nggak? Iya. Kalau resepsi mau ngundang nggak punya temen, mau ngundang siapa? Kan gitu Iya. kan. Cari budget resepsi yang murah juga ya. Bahaya kan, dari
dari budget resepsi yang murah kan perlu relasi, Pak. Bener banget, aku sampai kemarin ditawarin, lo jadi nikah gak? Ini ada murah nih 15 juta aja. Oh gitu. Calonnya siapa anjir? Gitu. Calonnya belum ada. Belum ada, bahkan yang pacarannya masih belum tentu ya. Oke. Ya, begitulah. Jadi berarti boleh nih ya, berarti kita membangun networking atau jaringan tadi dengan niat terselubung di baliknya itu boleh berarti ya kan? Kayaknya kalau kita membangun relasi itu pasti akan terselubung Oke ya, berarti boleh teman-teman ya. Jadi di sini kita kayak aku sama Mas Ade punya usaha nih, berarti aku temenan lah sama Mas Ade biar nanti waktu dia ada usaha kita bisa join gitu ya. Betul. Boleh Bisa ya. bikin collab ya. Bisa collab kolaborasi. Bisa kolaborasi. Nah. Iya. Karena pada dasarnya semua orang itu berkepentingan ya. Ya, Jangan karena kan salah. kita juga nggak bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Iya bener gitu. Apalagi kita apa ya namanya, kita itu bukan Superman ya. Ya. Jangan hidup sendiri lah. Jangan Iya. hidup sendiri. Untuk Sendiri orang itu- lain. Sendiri itu berat ya. Tuh cariku coy. Aku gak sendirian. Aku anaknya kayak lagunya Vira, kesepian. Wah. Oh, iya. Iya. Astagfirullah. Oke. Ini kayaknya ya rada butuh penyegaran ini. Guys, bisa pesenin es enggak buat kita? Teman-teman gitu. Oke, terima kasih ya. Untung kita punya kru yang membantu sekali ya gitu. Oke. Sambil nungguin es, ini dibeliin masnya. Oke. Ini aku ada games. Gamesnya apa nih? Gamesnya Mas Ade? ya ini mungkin buat kita semua aja lah ibaratnya. Jadi kita cuma sedikit arisan gitu. Nah, tapi untuk ngambilnya kita suwi dulu. Nanti siapa yang dapat dia yang jawab gitu. Oke, gimana ya? Oke. Deg-degan nih gua. Batu gunting kertas ya. Oke, persiapan. Batu gunting kertas. Aku ikut juga. Ikut juga. Oh, sambil main tadi ya? Ya, sambil Oh, bisa yang panas aja ya. ya yang panas ya. Oke, batu gunting kertas. Nah, terus piye ini Ki? Nah, terus Oh, ya, ini gimana? kertas. Tuh kan beda-beda semua Ki. Satu ke kertas. Tuh Loh. kan beda-beda. Tuh. Terus Terus? siapa yang menang Ki? Sama-sama menang. Oke, aku carry. Berarti aku yang kalah. Salah. Oke, silakan Mas Ade. Oke, arisan ke 20 juta ya ini. Wih. Oke. Waduh, ini pertanyaannya sulit nih kayaknya ini. Apakah pertanyaannya sulit? Tolong teman-teman? aku nggak pernah pinjam bank sih. Pernah utang bank atau pinjol nggak buat bikin bisnis? Waduh. Wah, pertanyaannya pinjol deh sekarang. Kalau utang bank nggak karena umurku masih belum cukup untuk utang bank. Kalau pinjol pernah. Jauh dah. Nah, Pinjol pernah. Soalnya bikin modal ini. Dulu aku pinjol, serius. Jadi ceritanya dulu gini. iya gimana? Ceritanya itu aku kan dulu bingung. Soalnya dari bokap itu nyaranin aku itu aku jangan bikin usaha lah bisa itu nerusin usahanya bokap aja sih di kontraktor. Akunya nggak mau. Akunya soalnya pikiranku mesti selalu gini. Kalau aku sampai nerusin usahanya bokap aja, terus nanti kalau tetangga nyir gimana nanti? Modal privilege aja dan sebagainya. Akhirnya yo muter otak itu. Apalagi kan waktu itu bokap masih belum mau modalin itu. Akhirnya mikir no, modal dari mana yo? Minjem sini yo, sungkan, minjem sini sungkan. Ada iklan itu, kredit. Tapi disensor ya, disensor ya. Jadi di situ aku akhirnya ada dana gitu. Cuma bisa ambil itu sekitaran 800.000. Soalnya ya kan kreditnya kan beda-beda tuh dilihat dari trafficnya. Apalagi kan aku nggak pernah minjem itu. Akhirnya minjem itu. Wah 800 ini kira-kira buat apa ya? Cobalah bikin satu lusin. Ternyata bisa work dan sebagainya, bisa work. Tapi gara-gara itu pernah juga masih keterusan apa-apa. Akhirnya bikin pinjol sampai akhirnya pernah nggak bisa bayar pinjol. Jadi ya kalau dibicarain utang bank itu nggak pernah, tapi kalau pinjol pernah bikin ini. Walaupun sekarang clothingannya nggak jalan dulu ya, masih vakum. Tapi ya semoga lah bisa banget ya. bisa bisa Sekarang ini men. Keren ini men. Masa nggak mau bikin lagi? ya semoga lah ya, semoga bisa bikin lagi ya. Doakan ya teman-teman. Doakan tuh teman-teman.
Terutama karena ya konten ini juga disponsori SYG. Nah, Oke gitu. Wes yo ngelak guys. Oke. Tapi kira-kira dari teman-teman itu pernah nggak sih utang bank atau pinjol itu buat bikin bisnis? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Dikarenakan juga umur juga ya tadi umur, terus kalau untuk online sih kurang apa ya, kurang percaya. Jadi dari diri sendiri itu kurang percaya. Kalau dari Bang Jo mungkin udah pengalaman bisnisnya. Kalau utang bank pernah. Aku seumur hidup tuh baru utang bank ya baru tahun kemarin itu aku pakai KUR. Tuh, kredit usaha rakyat. Kalau KUR itu ada dua. Oh, iya tahu. Ada mikro, ada makro. Gitu kan. Itu aku utang pada waktu itu 10 juta. 10 juta. Itu aku ke bank tuh. Wah, tapi ternyata bikin insecure, Pak. Tahu nggak Insecure bikin gimana? Gimana itu, Bang? Sebelahku itu ya kan kita di bank nih Ah, di ruang tunggu kan sebelahku tuh yo macam-macam lah, ada bapak-bapak, ada ibu gitu kan, Iya. mereka juga ngajuin KUR. Pikirku KURku itu 10 juta lumayan lah ya kan, ternyata enggak. Sebelahku tuh KURnya 80 100 Pak, gendeng. Aku cuma 10 juta gak apa-apaan ya Pak. itu pengajuan KUR atau utang negara. Kayak gitu ya. Aku 5 juta aja udah dredeg loh. Iya, gredeg gimana nanti bayarnya, bisa ndak balik modal Ya, ndak, gitu. itu kan harus dipikir juga. Iya. Waktu itu akhirnya pinjolku loh bisa sampai 3 juta sekian aja loh. Sempat kena denda aku gara-gara telat itu. Makanya itu Iya. sebenarnya nggak masalah sih kita mau utang bank ataupun utang pinjol itu kan. Iya. Yang penting kita itu nggak telat bayar ya wes. Nggak telat Beres. bayar. Iya, soalnya kalau kena bunganya Kalau itu kena bikin bunganya. menangis itu. Iya. Bahkan itu lebih bisa bikin menangis daripada putusin mantan ya. Iya. Gitu. Karena kalau Serius. kita main pinjam meminjam di bank itu sebenarnya banyak triknya, tapi nggak mungkin aku share di sini ya, karena itu trik-trik yang dipakai beberapa pengusaha besar untuk bisa dapat keuntungan dari peminjaman itu. Jadi kalau di perbankan tuh ya gini, ibaratnya tuh kayak kemarin situs-situsnya pemerintah kan bisa dibobol, kayak gitu. Iya. Bank pun bisa seperti itu. Orang Indonesia pinter-pinter. Kita bisa tuh dalam tanda kutip bermain di situ supaya kita dapat untung. Kita katakanlah utang 1 juta, ternyata kita dapat 2 juta, 3 juta bisa. Hmm. Oh gitu. Oke. Jadi manipulatif tadi ya. Sistem Tapi itu jangan bisa lah ya teman-teman ya. jangan. Itu terlalu beresiko. Terlalu beresiko juga. Terlalu beresiko. Beresiko itu. Tapi kalau dari perspektif bisnis sendiri, kalau untuk pinjam atau utang itu termasuk kebutuhan ya. Kebutuhan. Maksudnya kan kita menambah modal untuk juga menambah usahanya tadi supaya lebih besar. Ya. Kalau kita sudah melihat kepositifannya, atau maksudnya melihat peluang yang besar untuk Ya. itu gitu. Jadi diperbolehkan kalau kita sudah melihat kemampuan dalam bisnis kita itu udah bagus gitu ya. Jadi Iya. utang positif gitu lah ya. Bukan utang untuk konsumtif kita nanti beli-beli Jangan, dan jangan. lain sebagainya. Tapi memang biasanya gitu sih. Ya, kebanyakan seperti itu. Buat Pokoknya utangku semangatku lah gitu. Utangku semangat buat tuh. jadi Ubet. buat kerja lebih keras lagi gitu. Oke. Pikir Bener. biar- Kita lanjut lagi? Lanjut. lagi. Oke, batu gunting kertas. Oh tadi kan sama dulu atau kita Ini. lanjutkan yang tadi? Oh tadi kan udah kamu Tadi dulu. udah. gitu. Oke. Aku sweet gitu. Kita Oh ya. Maksudnya kita Iya. sweet atau kita ulangi lagi? Kalian berdua aja, wes. Oke, Aku apa kan ya? udah anu. Batu kertas gunting. Waduh, kalah. Oke. Bakal dapat pertanyaan apa nih, Bang Jo? Pokoknya Dugun. jangan pribadi lah ya. Udah. Silakan. Ah, Esnya datang, guys. Wah. Wah, ini Gila. untuk kita yang ngelak. Kita haus dan dehidrasi, apalagi tadi sempat geladur. Terima kasih, teman-teman. waduh, ini kok pas banget nih pertanyaan ini. Apa nih? Spill. Jadi, pernah semiris apa sih kamu ketika bikin usaha? Waduh, semiris apa? Sedih apa ya? Miris. Pasti ada sih. Banyak, Gimana nih? Mungkin bisa ceritain, Bang Jo. banyak. Ya dimulai dari ditinggal partner ya pernah.
rugi ya pernah, rugi dalam materi, rugi dalam hal apa namanya aset itu juga pernah, terus sampai ya bener-bener jatuh gak ada klien itu juga pernah, pokoknya udah mulai bukan nol lagi ya, minus itu juga pernah, pokoknya itu dari zaman kuliah lah, dari zaman kuliah itu udah mulai seperti itu, miris lah, karena apa namanya kalau aku pribadi tuh memang tipenya nggak iso diem lah gitu ya, jadi segala sesuatu tuh dulu tak kerjain sendiri, terus kebetulan kalau sama temen gitu ya, bukannya apa ya, kalau kita bisnis sama temen itu boleh, yang penting fair-fairan di awal, cuma ada minusnya juga, kalau bisnis sama temen tuh minusnya adalah gak enakan, makanya jadi orang gak enak tuh gak enak, sungkan-sungkanan, aduh ini koncoku ngene. Berarti kalian nggak usah jadi orang Jawa ya? Karena orang Jawa itu tipikal orang yang nggak enakan. Nggak enakan. Jadi mirisnya kayak gitu sih. Pernah dulu udah apa namanya, udah berkembang dari satu karyawan punya 25 karyawan, dari satu cabang punya 15 cabang, sudah habis itu habis. Dengan sekejap habis sudah pernah. Terus apa namanya? Ketemu orang untuk dapat peluang besar gitu kan, ternyata nggak jadi, tidak sesuai ekspektasi. Pernah dulu juga punya peluang itu kayak apa ya, kayak bahan kimia itu mirip-mirip kalau apa ya, buat solar ataupun bahan bakar itu bisa lebih hemat lah, karena aku ketemu sama salah satu penemunya, itu mau dijual tuh waktu itu sekitar 15 M waktu itu tuh. Dijual tuh 15 M. Wah, itu namanya kita masih muda kan, dengan uang segitu. Dengan uang segitu, wah, ini aku bisa tepus gini-gini ya, ternyata gak jadi. Boncos lagi. Ternyata wah, wis buang-buang waktu, buang-buang duit, gak jadi lagi. Yes. Aku nyekel Gus Mono paling gendeng misalnya. Tapi percaya teman-teman. Karena dengan kita susah-susah dulu seperti itu, nanti di next day, di next hari gitu ya, kita akan lebih bisa membaca. Kalau peluang seperti ini, oh aku tahu nih, aku harus jalannya kemana, nggak ke kiri lagi, harus ke kanan gitu misalnya. Kayak gitu tuh. Jadi kalau ngomong miris, waduh, bisa. Karena dari keluargaku nggak ada yang usaha, nggak ada. Rata-rata ya cuma kerja biasa. Ya, jadi nggak ada yang dukung, nggak ada yang support, ya wes lari sendiri, nyari modal sendiri, gimana caranya, nyari relasi sendiri, sudah sampai tahun-tahun apa ya, awal-awal tahun kemarin tuh sampai keluar dari rumah nggak bawa apa-apa. Jadi keluar dari rumah nggak bawa apa-apa, itu ngontrak di tempat yang kecil, habis itu apa namanya, klien udah hilang semua, udah mulai nol, duit habis, klien nggak ada, ditambah kalau pribadi nih, wah, ditambah tuh pacar tuh selingkuh kayak gitu. Wah, itu udah jatuh ke timpan tangga itu kan. Oke, sedang overthinking ya ini. Kampret gitu ya. Tapi benar, ternyata dibalik semua yang nggak enak dulu itu suatu hal yang membuat kita tuh akhirnya nanti bisa mendapatkan sesuatu yang baik gitu loh. Karena suatu nggak enak tuh ibarat kata kita sakit, kita harus minum obat yang pahit. Tapi obat yang pahit itu menyembuhkan kita. Baru sekarang udah mulai agak menikmati seperti ini. Kalau dihina dan lain sebagainya, yo pasti. Terus kehilangan rumah, kehilangan orang tersayang gitu kan. Wah, wis. Klien semuanya lah. Duit habis. Balik lagi ke nol gitu. Balik ke nol. Kembali ke nol. Tapi pengalamannya berharga banget ya, udah sampai segitu gitu. Sampai bisa diceritain sekarang ya. Aku jadi keingetan masa laluku kan. Tapi baru di podcast ini nih aku cerita kayak gitu tuh. baru Oke, jadi podcast ini dari episode pertama sampai episode kedua itu nyeritain hal yang belum diceritain teman-teman. Iya, benar. Oke, mungkin ya bisa jadi pembelajaran buat teman-teman gitu, bagi untuk kita yang ada di sini, terus teman-teman balik layar, Iya, pemilik warung mungkin, ataupun adiknya yang tadi sempat jatuh. Makanya Gitu. itu, apalagi anak kecil tuh. Iya. Kalau nggak jatuh dia nggak akan belajar kalau itu namanya sakit. Nah itu dia. Nah gitu tuh. Tuh, siap. Tapi
anak kecil itu keren loh. Ketika dia jatuh, dia nangis, tapi apa itu? Nggak kayak kita. Itu serang beberapa menit aja dia tuh sudah bisa ketawa ketiwi. Kalau kita bener. ada prosesnya dulu. Kayak enak jadi anak kecil memang kan gitu. Nggak terlalu memikirkan gitu. Masih belum banyak yang dipikirkan. Iya gitu. By the way tadi aku udah, Bang Jo udah. Lo kapan? Ambil dong, biar imbang dulu. Oke. Benar. Oi, Wah, dua. kok ada 2? Yang mana? Pilih. Pilih. Oke. Kalau yang Apa itu nih pertanyaannya? Lah, pernah ikut MLM enggak? Iya, tadi. Pas ya? Pas sih. kok tadi kita bahas MLM. Ini Baru aja tadi. MLM. Tampil di setting lo ya, tampil di setting lo ya. Gak tahu, Nggak tahu ya setting, kita. bukan settingan ini. Apa yang kamu rasain Kru paling setelah senyeting. sebelum ikut dan sesudah ikut? Ya. Jadi ini pernah ya? Ulangin. Gimana? Pernah ikut MLM enggak? Serta apa yang kamu rasain ketika sebelum ikut dan sesudah ikut? Jadi kalau dari aku sendiri udah pernah ya teman-teman. Udah pernah dan sekarang masih. Gitu. Jadi masih sekarang. Oh, yang di aku udah out rasain sih. sebelum ikut sih masih ragu gitu ya. Maksudnya kan dari modal sendiri tuh dikit ya. Kalau dibilang karena produknya ada dan modalnya segitu gitu aja. Kalau dari aku sebenarnya kalau mindsetnya tadi dagang atau bisnis, sebenarnya dari awal tuh cuman dagang aja kayak gitu. Kita dagang terus kita jual, kita untung gitu aja. Tapi ternyata di situ ada sistemnya gitu. Ada sistemnya selain networking tadi, kita juga ada sistem apa? Beli barang lalu kita jual. Jadi ada untungnya pasif maupun aktif gitu loh, Mas. Nah, jadi yang aku ikutin itu. Kalau teman-teman tahu ya kayak gitulah MLM. Boleh nggak nih di-spill? Boleh aja, soalnya Boleh aku aja juga ya? pernah ikut MLM. Bahkan aku dagang ataupun aku akhirnya bikin bisnis sebagainya. Gara-gara MLM juga gitu. Oh gitu ya. Dari Makanya awal punya ini tuh- juga MLM. Oh gitu. Oh, iya. Jadi di dalam Upload gue dulu. ini kita selain cari modal itu juga cari relasi gitu loh. Jadi kan kita kan juga ngerekrut orang, kita dapat bonus gitu. Gimana Tapi, cara kita untuk grow gitu. Iya, untuk grow, untuk mengembangkan jaringannya itu kan kita juga butuh komunikasi tadi, public speaking, terus ngejelasin dan butuh konten-konten yang menarik terkait itu. Tapi untuk konten itu masih kurang sih kalau dari aku sendiri. Jadi mungkin next juga sama temen-temen buat mengembangin usaha itu. Jadi sama tim buat untuk ngembangin jaringan kita gitu aja sih. Kalau dari yang sesudahnya ini gimana jawabnya gitu kan, soalnya masih tergabung gitu aja Masih sih. tergabung, iya. Masih jalan sampai sekarang. Masih jalan sampai gitu ya. sekarang gitu. Nah, alhamdulillah Iya. juga dapat pemasukan dari situ, ada sistem gajinya juga, dari bonusnya tadi, ada juga reward yang ada gitu. Iya, kalau MLM nggak ada reward itu bukan MLM sih sebenarnya. Iya. Bahkan MLM ku dulu yang akhirnya walaupun dari 2000 walaupun akhirnya sudah tutup padahal sudah bertahan beberapa tahun, 6 tahun atau beberapa tahun itu. Mungkin teman-teman pernah denger sih. Iya. Oh. Zaman Dulu. sekolah itu. Ih, Udah yo. ditawarin. Ya, dulu aku ikut itu ada rewardnya itu ya. Jadi wes. Tapi enak loh ikut MLM itu. Bukan hanya bukan hanya nggak enaknya aja ataupun waktu itu tutup. Banyak. Walaupun waktu Ya, dulu tutup. acaranya juga. Ya banyak acaranya, banyak Benar, seminar kita juga dapat pelatihannya. gratis, teman ikut banyak. ikut di mana gitu kan. Gitu. Bisa healing juga sama temen-temen gitu. Tapi menurut aku sih poin paling penting di MLM itu bukan tentang profit dan sebagainya sih, lebih kayak pembentukan mentalnya itu. Iya, Mental rugi, terus rugi. mental apa itu berani ngadepin orang Iya gitu. benar. Karena kan kayak kalau sekarang itu kan banyak juga isu-isu terkait MLM juga kan. Betul. Jadi kayak masyarakat itu kurang percaya dengan apa yang kita nganuin. Iya. Terus caranya ngadepin gimana? Apa sih kelebihan bisnis kita dengan bisnis MLM yang lain kan biasanya gitu ya kalau dari teman-teman sendiri. Iya, emang seperti itu dari zamanku dulu. Kalau aku ikut 100% tuh belum, tapi kalau ditawari itu sering banget. Tapi aku pernah ikut untuk misalkan
mereka berkumpul terus mereka lagi presentasi gitu. Aku sering ikut. Mereka prospek nih. Iya, Iya. mereka prospek. Karena banyak hal baik ya, banyak hal baik. Tergantung sih kita memandang MLM itu dari mananya. Iya. Ya kan? Kalau banyak sih, banyak teman-temanku itu yang ikut MLM kayak gitu ya. Mereka yang sampai dapat mobil, bisa beli rumah, banyak gitu. Iya. Maksudnya kan ada juga orang yang menganggap MLM itu ini bisnis apa dan sebagainya. Ya, Penipuan. katanya kan Sering Bukan dulu atasan. disering. ya, yang atasan itu lebih kaya daripada yang bawahan. Pertanyaanku simpel. Memang kalau di perusahaan-perusahaan yang lain memang bosnya nggak sugih. Nah, itu Kan gitu, juga sebagai ganti dari kita membimbing-bimbing adik-adik apa yang Iya, bawahnya kan, itu juga termasuk mentoring tadi. Bermitra, gitu. Mereka kan mikir jangan ikut MLM karena MLM itu kan enak yang jadi bosnya itu semakin kaya, kalian semakin miskin gitu kan, katanya kan gitu toh. Terus apa bedanya sama kayak perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan biasa loh ya, bukan Iya. MLM. Bosnya kan ya pasti kaya, Iya. kan gitu toh. Kaya. Cuman kalau di MLM itu lebih ke sistem leadernya aja Ya. gitu kan. Yang punya produknya PT gitu aja Betul. sih. Gitu. Yang penting kalau MLM kan biasanya produknya itu terpercaya, produknya Iya. ada, itu lebih mudah untuk dijualkan atau lebih mudah untuk ditawarkan sih Iya, ya. benar. Kayak gitu. Apalagi produknya yang mudah dibawa atau Iya. yang mudah bisa digunakan oleh semua kalangan Ya, gitu. looknya ada. Looknya ada. Bahkan setelah MLM, teman-temanku yang setelah MLM itu, walaupun mereka nggak ikut MLM lagi ya, Ya. rata-rata mereka punya skill yang lebih dibanding orang-orang yang tidak pernah ikut. Gitu. Misalkan orang yang tidak pernah ikut tuh gini, orang-orang yang terbiasa dengan hidup rutinitas gitu. Yuk, kerja pulang gitu tau lah, nggak ada suatu hal. Kalau di MLM akhirnya mereka punya skill, gimana caranya membangun relasi, gimana caranya menawarkan produk, gimana caranya kita membangun tim. Iya, Itu yang dimiliki, itu sisi plusnya ya menurutku sih ya. Meskipun juga ada sisi negatifnya juga ada, tapi kalau menurutku sisi negatif ya nggak usah kita pakai, positifnya yang kita pakai untuk diri kita sih. Kalau reward itu penting sih, bahkan kalau katakanlah kita punya usaha kecil-kecilan aja ya, aku punya karyawan aja, misalkan kayak salesku itu ya, salesku dia jualan sekian, meskipun dia nggak tembus target, tapi karena aku senang dengan cara kerjanya, udah tak kasih reward, simple gitu tak. Pak, sebenarnya reward itu bukan hanya di MLM sih, beberapa bisnis tuh ada. Karena itu penting sekali untuk reward. Ya. memotivasi. Iya, memotivasi teman-teman mereka juga. untuk semangat kerja gitu. Iya. Atau membantu kita, apalagi kan ada hubungannya sama manajemen tadi Iya. gitu. Karena itu salah satu trik untuk membuat karyawan atau membuat tim kita tuh betah sama kita. Gitu. Itu sebenarnya trik supaya mereka tuh dalam tanda kutip ketergantungan sama kita, nggak enak sama kita, sungkan sama kita. Kayak gitu Jadi sih. ada respectnya. Ada Iya, respect sama Bisa kita. dibilang itu. Bener. Karena itu penting banget. Ya, itu lah. Oke, MLM. mungkin seputar MLM begitu ya. Tapi ini tadi settingan gak sih? Enggak. Enggak ya. Nggak ada Kok bisa setting-setting. kebetulan yo? Ada pertanyaan MLM gitu. Iya. Mungkin langsung aja tadi ada yang jatuh ya. Ini tadi. Oke. Siapa yang baca nih? Baca aja. Baca Baca aja, aja, yuk. kita nanti kalau mau jawab monggo Oke. gitu. Ini mungkin untuk kita semua ya. Ceritain satu hal yang nggak bisa lo lupain ketika bikin project. Wah. Wah, apa tuh? Satu hal yang nggak bisa dilupain. Oke, benar sekali, tumbal proyek. Kalau aku tumbal proyek sih. Yang dimana kalau bikin proyek pasti ada yang ditumbalin. Nggak tahu sih kenapa. Entah itu temen yang Iya, benar. sengaja ataupun tidak gitu. Ada yang kena musibah tapi akhirnya proyek yang bersamanya lancar gitu. Kalian gimana nih? Satu hal yang mungkin Nggak bisa dilupakan ya nggak bisa terlupakan nih dalam sebuah project. ketika bikin project. Ketipu mungkin? Dibohongi mungkin. Enggak sih, kalau aku sendiri sih lebih ke apa ya, di PHP-in enggak sih Nah. kalau seringnya itu. Kita jadi udah nyiapin konsep-konsep lain atau konsep-konsep yang udah relevan dengan itu, namun ketika ada dibatalkan tiba-tiba gitu. Atau kita juga tadi tumbal proyek, nggak usah kita jauh-jauh ke bisnis atau apapun, di kelas aja kita udah punya grup buat presentasi, waktunya mepet, belum ngerjain apa-apa, kamu aja dah yang ngerjain gitu aja. Ojo nangis. Kita sebagai ya yang baik hati juga.
yang tersakiti ya. Golongan tersakiti ya. Beritahu Itu sih. aku. Ya kalau aku berbagi di project yang tidak terlupakan itu apa ya? Ini sih ribet-ribetnya di awal-awal itu menurutku nggak terlupakan. Kayak sekarang kan aku juga lagi ngerjain. Jadi kemarin 2 hari tak tinggal ke Malang aja itu aduh wes banyak yang nyariin gitu. Jadi ada deadline yang harus dikerjakan karena apa namanya? Ini lagi ngurusin nggak apa-apa lah, aku share ya. Ikhlas gak nih tapi di-share? Share aja. Jadi siapa tahu kan didoakan supaya Amin. supaya lancar kan gitu toh. Jadi intinya ada satu orang investor besar gitu. Jadi dia mau nginvest ke kita sekitar berapa M gitu loh. Sekitar 10 atau berapa gitu. Jadi kita juga mau beli satu tempat kafe karaoke di Tulungagung itu kemarin kita sudah ketemu sama orangnya minta dijual 7M kemarin di sana. Dan proposal itu harus masuk sebenarnya hari ini harusnya. Cuma karena kemarin 2 hari tak tinggal, tapi udah buatin tuh proposalnya. Jadi ribet-ribetnya itu ya nggak terlupakan kan. Jadi iki kurang opo sih kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita minta keringanan untuk terakhir besok Selasa pagi untuk kita bisa masukkan proposalnya itu. Karena orangnya itu memang ngejar-ngejar kita untuk mana proposalnya. Kalau nggak ada proposal ini dananya nggak keluar. Ya. Gitu. Jadi bukan karena Anda diundang ke sini gitu ya Bang Jaya. Udah. Aku jadi merasa Landing. bersalah. Oh, enggak. Aman. Aman ya. Aman ya. Karena kan oke. kita udah bagi tim. Karena mereka ada yang bagian ini. Karena udah tak buatin. Mereka tinggal ngisi formku yang kosong. Oke. Proposalnya itu. Tapi memang ini poinnya pokoknya tim itu penting ya. Penting. Penting banget ya. Penting banget. Pembagian tugas dan lain sebagainya. Iya, ya kayak gitu. Jadi kalau di project tuh kayak gitu. Terus yang kedua adalah deg-degannya. Ini project ini bakal cuan apa enggak? Oh, gitu. Ya, Karena sering kali kan benar. boncos, waduh gak sido mana, waduh gagal mana. Makanya yang project sekarang itu aku tidak berekspektasi tinggi. Kalau memang Tuhan sudah ngasih, oh ya wes ini rezekimu, ya wes tak syukuri. Iya. Kalau enggak pun ya sudah, anggap aja sebuah pengalaman sudah. Benar. Jadi enggak terlalu ambil pusing lah. Aku jadi keingetan kemarin aku dapat proyek ngebor sumur. Hmm. Tapi uangnya tuh di belakang. Biasalah Oh, proyek gitu pemerintah lah, lah. benar-benar. Proyek pemerintah kan biasanya pemerintah kan gitu tuh. Jadi kita kerjain dulu, setelah itu SPC-an, nanti ngurus SPT, terus baru nanti uangnya cair gitu. Jadi yuk ngebor sumur 70 meter ini. Aduh, ini dapat uang dari mana ini untuk modal awalnya gitu. Akhirnya aku telepon kolega di Surabaya. Halo, Pak sakit biayain apa mboten niki? Kalau nonton proyek ini. Nanti kita kongsi lah bagi hasilnya. Tapi Karena kalau pembagian nanti cairin enggak gitu, Iya. bingung gitu. Serius. Jadi yus kayak gambling enggak sih? Gambling banget ya. Kok berarti Project bisnis itu itu project itu semuanya gambling ya. Iya. Ya, untung kita anak MLM ya tadi. Benar, Mentalnya udah kuat pernah gitu. PHP-in. Udah pernah. Udah pernah. Oke, satu lagi itu untuk bersama ya. Ya. Cuma yang nanti agak Oke. Pertanyaan bersama. Telepon dari tadi ngomongin bersama ya. Sulit ya. Siapa yang bikin pertanyaan ini? Ritual apa yang biasa lo lakuin sebelum menjalani aktivitas? Ritual apa ini? Serius loh. Ritual apa gitu? Ritual apa yang biasa lo lakuin sebelum menjalani aktivitas? Ritual. Bakar dupa, bakar menyan, mandi bunga 7 rupa. Ritual. Dari siapa? Monggo siapa yang jawab dulu? Ladies first. Oh ya. Ladies first. Aduh, ladies first. Oke. Kalau biasanya sebelum menjalani aktivitas karena juga di keagamaan agama Islam, pastinya bangun tidur kita sholat subuh dan lain sebagainya gitu aja ya sih. Jadi sebelum memulai aktivitas kita bangun tidur ya berdoa aja semoga hari ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita impikan dan kita angankan gitu ya. Jadi sebelum mulai aktivitas tuh kita biasanya
di jauh-jauh hari atau malam harinya kita udah mempersiapkan hari ini presentasi atau hari ini mau prospek tadi, apa hari ini mau jualan apalagi gitu. Prospek itu Kita penting juga, sekali. bismillah semoga hari ini deal dan lain sebagainya. Benar. Gitu aja sih. Kalau untuk mandi 7 rupa enggak Ya. enggak punya. Gak punya, Nggak punya. bukannya gak mau tapi gak punya. Nggak punya. Gak punya Di bunganya. rumahku udah semen semua, enggak ada bunga. Semet. Iya. Mantap. Mungkin dari Bang Jo dan Mas Adi. Baju dulu lah. Bang Jo dulu. Kalau ritual tiap pagi itu pasti nongkrong dulu, itu paling enak ya. Nongkrong di WC sambil cari inspirasi. Itu pasti dapat biasanya. Oh, bisa. Karena paling banyak inspirasi itu kalau kita nongkrong kayak gini kan, mikir. Oh, itu Benar, pasti benar. banyak ide-ide yang Banyak kreatif, bener ide-ide. nggak ya? Bener kan? Tapi yang nggak kita sadari itu kita biasanya mikir banyak tapi nggak dicatat atau nggak Itu, bener. dilaksanakan gitu ya. Jadi tapi banyak banget biasanya inspirasi atau ide-ide yang muncul ketika merenung gitu ya. Iya, benar. Karena itu kan hal yang paling menyenangkan kalau pagi hari itu kayak gitu, nongkrong, dapat Otaknya anjing. inspirasi ya. Wangsit. Tiba-tiba kalau kata orang Jawa itu oleh wangsit tuh. Oleh wangsit. Itu juga dari kata-kata Mas Ade yang saya dapat gitu. Iya, aku sering gitu ya, Iya, sering bilang dan cek golek wangsit, cek golek wangsit. Iya sih, paling yang pertama itu, yang kedua ya pasti mandi, prepare dan sebagainya. Kalau tadi dibilang, ya kita hidup itu kan horizontal sama vertikal lah ya. Jadi kalau kalau tadi sudah itu yang pasti itu berdoa, tapi yang dibedakan itu kalau aku pribadi, aku nggak berdoa untuk diriku sendiri. Tapi aku berdoa untuk timku, untuk berdoa untuk orang lain. Ya benar. Gitu sih. Karena kalau tanpa mereka ya aku nggak bisa Nggak bisa. apa-apa. Ya benar. Itu aja sih. Kalau apa namanya bikin schedule dan lain sebagainya, karena aku bukan orang yang terlalu prepare ya, aku nyadarin itu. Aku orangnya wes pokoknya apa ya, Dilakoni aja. nah wes pokoknya ndak ada apa ya wes budal berangkat Gasak bae. Tapi adaptasi yang bagus juga gitu Iya, ya. Jadi gitu. apa yang perlu kita lakukan itu kalau dari perspektif bisnis atau entrepreneur tuh biasanya kan lebih ke apa aja yang akan kita hadapi hari ini kita udah siap gitu Iya, aja. iya, benar. Makanya itu. At least sudah prepare lah. Kok Iya. Iya benar. Karena udah ada di dalam diri itu, maksudnya kerja keras, doa dan usaha dari teman-teman semuanya udah jadi satu. Ya. Kita tinggal apalah ngalir aja, let it Ngalir flow. aja lah. Oke. Giliran. Giliran. Kalau aku sih mungkin kalau bilang renung nanti dikira kopas gitu. Karena memang yang aku lakuin juga itu gitu. Mungkin aku lebih apa ya namanya? Lebih kayak bersyukur dulu sih. Kalau aku itu masih hidup gitu, ternyata soalnya sering itu setiap malam itu aku pernah doa itu kalaupun besok hari terakhirku ya udahlah. Kalau bisa ada hari terakhir ya udahlah. Tapi ketika aku bangun, wah ternyata aku masih suruh hidup. Oh ternyata aku sama Tuhan masih suruh berjuang nih. Nggak tahu sih berjuangnya untuk siapa gitu. Untuk diri sendiri dulu lah. Ya yang penting itu untuk diri sendiri dulu. Penting tuh. Jadi gitu sih. Yang paling pertama setiap pagi itu pasti selain ibadah, mandi, terus renung itu pasti bersyukur dulu. Yang mana Penting. kalau jadi gini, ketika kita bangun pagi, kita masih disuruh untuk hidup ternyata sama Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu masih percaya untuk kita itu masih bisa berjuang gitu. Jadi ya udah, berarti oh ya alhamdulillah ya Tuhan, ternyata aku masih disuruh untuk berjuang nih ternyata. Jadi itu sih. Yang pertama bersyukur, yang kedua kalau aku bicarain mungkin kayak bullshit ya. Baca buku. Baca buku. Walaupun cuma 1 lembar. Gitu. Bagus, tapi itu lumayan lah ya daripada gablas ya. Daripada nggak belas, walaupun bukunya buku cinta gitu. Iya, kebiasaan Kadang baca gitu. ya gitu. Nambah Ya itu sih. inspirasi. Baca buku, terus kalau seumpama ada saudara ya gelut dulu. Ya walaupun sekarang di rumah aku sendiri sih. Aku sendiri jadi ya agak bingung ya. Rutinitas harian Jadi- nggak sih kalau cekcok sama saudara? Ya cekcok itu hal yang tapi enak loh kalau masih bisa cekcok sama saudara. Aku sudah nggak bisa ya soalnya. Iya. Kayak gitu. Jadi yo Rame. buat yang punya saudara itu sering-sering cekcok, nggak apa-apa kok. Itu Bakalan kangen. bakalan kangen kalian karena sekarang aku juga kangen gitu. Nah, Jadi itu sih selainnya ya sama kayak Bang Jong renung gitu kira-kira
mau ngapain dan sebagainya, yang paling pertama pasti bersyukur dulu. Bersyukur kita masih bisa hidup, bersyukur kita masih bisa berjuang sampai sekarang ini itu. Pasti itu ritualnya. Oke, karena di sini masih tinggal 3, kita shopping lagi. Kita batu gunting kertas lagi lah. Buat nentuin siapa yang buka pertama sampai terakhir. Oke. Batu gunting kertas. Oke, yang terakhir kamu. Oke. Duluan aja ya. Dia menang. Duluan ya. Oke. Batu gunting kertas. Oke, lanjut yang terakhir. Jadi Dia dulu. enggak. Ambil ya. Iya. Oke. Siap. Apa nih pertanyaannya? Wah. Momen kampret apa yang pernah lu alami? Anjir, kampret ya anjir. tuh. Momen kampret apa yang pernah lu alami ketika berurusan dengan bisnis? Apa ya? Apa ya? Kalau momen-momen yang saya apa ya? Kurang berkenan ya tadi ya. Maksudnya kita udah punya gambaran, ternyata orang yang kita percaya atau orang yang kita bagi tugas itu tadi kurang bisa. Nah, otomatis kan kita juga nih, apa sih yang kurangnya aku untuk bisa membangun mindset tadi? Maksudnya tanggung jawab dengan apa yang diminta, atau maksudnya ide-idenya tadi udah dibagi tapi ternyata nggak jalan, itu kan ya termasuk momen yang kurang berkenan juga di hati gitu. Kalau untuk momen spesifik sih nggak ada ya, mungkin lupa atau memang nggak ada gitu. Iya. Oke sih. Aku kirain ini dulu boncos berapa juta gitu. Enggak. Pernah Untung sih ya. rugi tapi nggak sebanyak itu. Cuman kayak kan karena bisnis ini itu pas awal pandemi itu lebih ke omsetnya naik 5 kali lipat ya. Jadi naik? MLM, iya. MLM ini itu Keren, naik Jo. 5 kali lipat. 5 kali lipat di masa pandemi, karena kan teman-teman juga bingung ketika ya kayak kita menghadapi resesi, kita juga panik gitu. Apa sih bisnis yang harus kita alami, dan itu termasuk aku juga. Oke. Waktunya itu Ikut MLM ya? ikut Kali lipat. MLM. Astagfirullah. Nanti Kok jadi konten promosi ini? kontennya di bawah guys. Linknya di bawah. Linknya di bawah. Jadi untuk dapet suatu pekerjaan itu kan nggak tetap ya, kayak kita waktunya dulu kuliah dulu SMA aku juga jualan baju, jualan di kantin. Gak apa-apa, aku Terus, dulu SMA juga iya, jualan sama gitu. temen-temen juga gitu, jadi Belum temen-temen maluin itu kok. support juga alhamdulillah. Termasuk relasi juga. Nah selanjutnya dia tuh juga gabung di tim aku gitu, di ML ini gitu, termasuk satu jaringan gitu. Mantap. Terus kalau tadi apa ya, momen kampret untuk bisnis gitu ya tadi kalau kita bikin bisnis udah ada idenya, tinggal aja kan ternyata orangnya udah ada yang keep atau gimana gitu sih. Kayak ditilap bahasanya. Ditilap gitu aja. Kita punya ide, idenya niatnya bersama tapi ditilap dipakai sendiri gitu. Tuh. Bangsat sekali ya itu. Andai kayak gitu Itu- bangsat ya. Itu juga. Terus ada juga temen gitu, maksudnya ide yang kita bangun itu diduluin, itu juga termasuk. Astaga. Ya, itu hal kampret. Kalau itu aku juga pernah ngalamin ya. Ya, kalau untuk rugi ratusan juta enggak sih. Rugi ratusan Oke. juta. Jangan sampai Mungkin lah ya, masih, jangan sampai. iya masih ratusan ribu, dan itu karena pas waktu itu yang tadi ya bisnisnya meningkat 5 kali lipat, otomatis kan yang join banyak. Nah tiba-tiba ada nomor iseng masuk, telepon kita beli ini, barangnya ini. Nah kemudian waktu itu kalau nggak salah ATM atau M-Banking aku lagi error, hasil dia tuh udah ngirim transferan gitu senilai segini. Nah dilebihin. Nah ini mungkin juga modus penipuan juga, dilebihin terus kita harus transfer balik itu. Nah karena M-Bankingnya pas itu lagi error, alhasil kan pakai rekening biasa, rekeningku yang biasa, yang maksudnya rekening awal itu nggak ada ATM-nya gitu loh mas. Nah gitu, terus suruh transfer balik, alhasil transfer pakai M-Banking yang lain gitu. Nah ternyata pas waktu ditransfer, kok ini tanggalnya miring ya, tanggalnya miring. Jadi pas waktu dicek, oh ternyata kayak transfer gadungan transfer bohongan gitu loh. Nah itu
untung saja pas waktu itu kita belum sempat kirim barang gitu. Udah diminta ini resinya mana Mbak, nomor resinya mana gitu. Nomor Tapi resi. pas waktu itu karena malam juga kita belum sempat kirim. Alhamdulillahnya di situ ya. Terus kita, oh jadi kalau bisnis ini kan waktu itu juga masih awal-awal gitu. Awal-awal orderan belajar, lancar, ya. iya kan. Jadi kayak nggak mikir banyak gitu. Yang penting kita nerima aja. Ya. Alhamdulillah ada yang beli gitu kan. Nah gitu. Terus kita Astaga. alhamdulillah belum sempat kekirim teman-teman. Alhamdulillah ya. Lumayan banget pas waktu itu. Ngeri sih kayak gitu ya. Ngeri. Nggak masalah nominalnya, tapi Iya, kan nggak masalah nih. ininya loh apa? Prestis. Kejadiannya kayak gitu kan Iya, bikin juga orang mikir. mikir 2 kali buat Beli lagi nggak sih gitu. Heeh. Iya, kepercayaan itu, trust itu, trust. Iya. Kalau orang bisnis biasanya bilangnya trust and honestly. Honestly, kok honest. Trust and honestly itu penting banget ya. Oke, karena yang kedua aku, tapi ya kira-kira momen kampret emang banyak kan kayak gitu sih. Ya, aku soalnya juga pernah gitu. Udah bikin ide bersama dan sebagainya, tapi tiba-tiba skip. Dipakai sendiri. Dipakai sendiri, serius dipakai sendiri. Dan pernah sekere apa sih kamu dalam urusan finansial? pernah sekere apa? Cocok banget pertanyaannya. Oke, Sekarang lagi kira-kira. mungkin sama kayak Bang Jo sih. Mungkin ini pertama aku bicarain di sini sih, bilain ke teman-teman. Yang dimana pernah sekere apa sih dalam urusan finansial? Pernah punya utang sampai 15 juta gitu. 15 juta sekian. Gara-gara bisnis, gara-gara butuh segera punya uang lebih, effort, dan akhirnya nyobain beberapa hal sampai ketipu bisnis online, ketipu investasi bodong, ketipu ya banyak sekali. Terus nyoba trading binary option yo boncos dan sebagainya. Akhirnya punya utang berapa juta itu, belasan juta. Akhirnya yo serius, ini orang tua aku nggak ada yang tahu nih aku punya utang segitu sampai sekarang itu. Ya, Sekarang udah lunas ya. alhamdulillah udah lunas sekarang. Walaupun ya masih ada utang lain gitu. Bukan utang sih, lebih tepatnya cicilan sih. Cicilan. Aku sampai mikir gitu juga ya. Kok umurku segini kok aku bisa punya utang segitu ya, sebagainya. Akhirnya yo karena dulu pernah waktu dapat utang segitu itu serius aku nangis 7 hari itu. Serius nangis 7 hari. Bayarnya pakai apa? Iya, aku harus bayar pakai apa? Hati-hati. Harus bayar pakai apa? Terus mau gimana? Sampai akhir ditanyain sama ibu. Iya. Bisnismu itu worth nggak sih? Hasilnya mana sih? Andai ibu tahu ya, profitnya itu untuk bayar utang gitu. Terus akhirnya ya sambian-sambian yang lainnya untuk bayar utang. Jadi kayak harusnya ini, oh ternyata mah jadi bayar utang gitu. Iya. Ya itu sih momen paling kere ya, punya utang segitu, sedangkan tabungan itu cuma 300 sih. Ya gitu sih kira-kira. Ya. Gak apa-apa, jadi pengalaman berharga. Ayo. Lanjut. Lanjut. Last question yuk. Last question yuk. Oke. Nempel. Waduh, mau iki. Oh. Intinya itu sih. Wah. Menarik nih ya. Enakan bikin project sendiri apa bersama? Wah. Kalau dibilang enak ya, kalau mau untung banyak ya bisnis sendiri. Pasti enak karena badine ya tipe dewe kan gitu toh. Iya. Tapi ya capek gitu, capek karena nggak bisa berpikir ke depan. Itu harus mau gimana dan sebagainya. Benar. Kalau aku sendiri, tapi tergantung sih ya. Tergantung ada tipe orang yang sukanya dia bisnis sendiri, nanti dia bangun orang-orang yang sendiri, itu juga ada. Tapi kalau aku sih lebih tahu diri ya. Maksudnya tahu diri itu gini. Kalau kita mau bisnis, kita nggak punya duit, rata-rata orang kan, aduh nggak bisa bisnis saya gitu kan. Tapi kalau aku enggak, aku punya skill, dia punya duit gitu misalkan. Yuk ayo kerja bareng. Gitu. Bareng.
Berarti walaupun enaknya sendiri, tapi kita mau nggak mau tetap bareng-bareng gitu ya. Iya. Karena ada yang kita miliki, tapi ada juga yang nggak kita miliki gitu. Iya. Sebenarnya kan kolaborasi tadi. Benar. Yang penting kalau bisnis bersama itu di awal itu harus clear tentang Benar. pembagiannya, tentang job desk-nya, pokoknya tentang apa yang dikerjakan atau hak dan kewajiban masing-masing itu harus clear. Jangan sampai nanti di tengah-tengah atau di akhir tuh baru ngobrolin macam-macam kok gini. Nah, itu yang paling penting itu. Oke, berarti harus bikin kontrak awal gitu ya. Iya. Siap. MOU-an lah. Iya, walaupun itu Iya. teman kita, walaupun itu saudaramu sendiri, walaupun itu keluargamu sendiri. Kalau bisnis ya bisnis. Ya, bisnis Bisnis itu itu bisnis bisnis. gitu. Gak ada urusan kita sedara, urusan kita temen, urusan kita dan- pacar, Oh, urusan nggak apalah. ada. Gak ada bisnis. Iya, benar-benar. Karena kan kadang kita dianggap saudara gini. Wah, bodo amat mau Bodo amat. saudara, Aku dulu pernah, cuma gara-gara saudara ya. Padeku sendiri karena cuma oke kita bikin apa itu proyek ini kerjain bersama lah. Antaranya usahamu sama usahaku. Ya. Akhirnya dipek dong. Ya kan itu Dipek tadi dong. idenya tadi. Jadi yo jangan percayalah. Pokoknya bisnis. Iya. Daripada nanti kan berakhirnya Kita nang sendiri. nanti kita yang sakit sendiri gitu ya. Hubungannya nggak bagus. Jadi mending di awal mending pembagiannya itu yang jelas gitu kan. Pembagiannya kalau kita usaha berdua nih, apakah 50-50, apakah 70-30, apakah 60-40, nah itu harus clear. Bonusnya dan lain sebagainya itu harus clear dulu. Karena rata-rata orang itu jatuhnya gara-gara masalah duit. Sekecil apapun itu. Duit itu sangat berpengaruh ya. Pengaruh. Bahkan aku ya tadi 7 hari nangis gara-gara gak bisa bayar utang. Dan akhirnya ya itu alhamdulillah ya dapat banyak cara untuk membayar utang itu. Pasti dapat. Dan akhirnya gara-gara itu juga sih jadi kayak ngadepin ya itu apa yang kita bahas tadi masalah resesi itu kayak udah siap-siap aja sih sebenarnya itu. Nah, ngomongin karena ini kembali ke pembahasan resesi, kira-kira ini ya. Kira-kira apa sih hal-hal yang mungkin bisa dititipin nih untuk teman-teman terutama youth people, terutama untuk youth people ya. Dan generasi Z biar mereka tuh siap gitu untuk menghadapi resesi ini. Ya kalau aku pribadi cuma 2 hal sih ya, cuma 2 hal. Yang pertama itu perbanyak relasi gitu kan. Karena di dalam relasi itu pasti ada namanya peluang. Entah itu gini. Ibaratnya adalah kalau kamu pengen jadi orang kaya, ya gaulmu sama orang kaya gitu. Kalau kamu pengen jadi orang sukses, gaulmu sama orang sukses. Itu kalau bahasa kasarnya kayak gitu ya. Bukan berarti kita Pilih-pilih. punya teman yang dalam tanda kutip nggak kaya, terus kita nggak mau teman, enggak. Tapi kalau di luar itu, kalau kamu pengen kaya ya kamu bergaul sama orang kaya. Artinya kamu cari tahu gimana caranya dia kaya, kan kayak gitu. Yang kedua, yang terakhir ini adalah tingkatin skill. Kalau kamu nggak punya modal tapi kamu punya skill, itu yang bisa dijual. Oke, Karena hidup kita itu yang terpenting adalah hidup kita itu marketing, hidup kita itu marketing. Percaya nggak hidup kita marketing? percaya banget. Ya? Percaya Oh, banget. Kalian aja kalau mau ngelamar pacarmu itu loh, nunjukin ke calon mertuamu kan nggak mungkin kamu bilang welele, kan enggak toh? Iya Pak, saya ini loh Pak, saya punya usaha ini Pak. Wah, padahal kan sini jelempet juga ya sini. Padahal ya Tapi ada ngerasanya juga. Yang penting bagaimana cara kita ngadepin ataupun dapetin dulu gitu. Hidup kita tuh marketing, jadi Pencitraan lah. jangan pernah malu kita menunjukkan sesuatu yang baik atau dari diri kita. Ya, karena itu yang akan nge-branding diri kita juga. Oke, mungkin ya cukup gitu dulu dan semoga teman-teman ya lebih peka lah untuk menghadapi resesi 23 itu bagaimana dan kira-kira yo siap nyiapin banyak hal untuk ngadepin resesi ini dan oke, thank you banget Bang Jo udah gabung di podcast kita. Thank you. Dan Thank you. sampai bertemu di next episode ya teman-teman yang dimana di episode selanjutnya mungkin bakal ada konten-konten baru, orang-orang baru dan keseruan-keseruan baru dari kita. Dan buat kalian yang rasa ya pembicaraan kita tadi ini bermanfaat untuk kalian, boleh di-share untuk teman-teman kalian. Oke, jadi see you on the next episode. Woo!